sebatas cerita. Buat episode pertama ini kita bakalin ngomongin soal salah satu hobi gue, yaitu main game. Dan tentunya di sini gue nggak sendiri, tapi gue ditemenin sama temen-temen gamers gue yang gue juga nggak tahu gue kenal dari mana sama mereka. Tapi gue kenal sama Waduh. mereka dari game juga sih sebenarnya. Dan boleh silakan, yang pertama adalah jeng 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 jeng, ada siapa nih? Tet, tereret, tereret, tetet. Si kenalan dulu dong, kenalan dulu, kenalan dulu. Fox 21 Century ya. Kenalan dulu. Ini ada siapa namanya? Nama lu pada siapa? Eh, Gue John. siapa? John. Biasa dipanggil John. Sena. Oh gitu. Oh, Jadi- jadi lu Brock Lesnar ya? Ya, nama gue Mikana itu aja ya. lanjut. Oke, kenalin guys, nama gua siapa ya? Gua lupa kemarin. Ah, Siapa? Irfan Hakim. ya. Wah, terlalu ganteng dia buatku. Halo, siapa? Udah, Apa kalian bisa panggil gua Karyo atau Aryo atau siapalah boleh. Ari. Bebas. Halo Aryo. Ya, gitu ya nih kalau anak sekolahan. Astaga. Oke. Bebas lah, kalian mau panggil gua apalah, bebas. Nah, jadi teman-teman semua di sini itu gua sama mereka berdua ini sering main game bareng. Dulu ya. Dulu. Sekarang udah Padahal enggak. kita nggak segame gitu loh. Kita beda genre gitu loh. Sekarang udah enggak kok. Santai. Gak usah takut ya. Padahal dari dulu juga emang udah beda genre gitu loh gamenya. Astaga, iya sih emang sih beda ampun. genre banget, tapi nggak tahu kenapa kita bisa ketemu di sini gitu ya. Nah, gue punya pertanyaan nih, beberapa pertanyaan nih. Kita ngobrol-ngobrol santai aja kali ya. Sorry, Ya, gua elah. sampai hilang. Gue nggak bisa santai ya. Lu maunya apa? Agresif gue. Oh, Agresif. agresif. Hati-hati ya buat kalau ketemu sama yang namanya Mikana itu, hati-hati guys. Apalagi cewek-cewek cantik. Nah, tuh, hati-hati tuh. Soalnya dia agak beringas ya. Waduh. Apalagi kalau udah buka puasa. Wah. Waduh. Oh ya, Salah. ngomongin buka puasa nih. Selamat buat beribadah puasa ya buat teman-teman yang melaksanakan ibadahnya ya. Semoga lancar sampai nanti Lebaran full puasanya. Amin. Iya. Kalian puasa nggak? Oh, kalian nggak puasa ya? Iya. Woi, sorry. Kita puasa. Puasa Masih apa? puasa kok gue. Masih puasa. Masih puasa. Tapi kalau kata nenek moyang gua, kalau mau kuat itu puasanya jangan lupa diganjal sama nasi padang gitu jam 12 siang. Itu mau jadi batal dong puasanya. Jadi Iya kan nanti dilanjut dari jam 1 ke sana gitu sampai buka. Mik, tolong ya temen lu, Mik. Gue mau nanya nih sama kalian berdua nih. Kalian tuh kan suka main game nih. Nah, Iya. ada alasannya nggak sih? Kenapa sih lu pada suka banget main game gitu? Siapa dulu nih? Bebas. Mau Mikana dulu, mau Rio dulu, boleh. Ya, lu dulu lah, Del. Lah, gue. Iya, lu main game alasannya apa gua? Yaudah, gue dulu biar gue memancing. Kan lu ya. perempuan ya. Ladies Iya sih, first. memang. Oke. Jadi kalau kenapa gue main game? Karena jujur gue dari kecil gue dijajalin game sama bokap gue sendiri. Kayak diajarin main game di komputer, terus kayak sering dibeliin mainan mobil-mobilan atau mobil-mobil remote kayak gitu-gitu. Waduh, Nintendo. kelakuan banget ya. Waduh, Jadi udah hardcore ya. insting Iya. gamer sejatinya itu yang abal-abal itu keluar gitu. Padahal gue bukan Waduh. gamer sejati sih sebenarnya. Nah, Oke. lu pada. Yuk, Mik. Yuk, duluan. Lu dulu. Lu udah. Lu lah. Ya udah. Yuk. Ya alasan gua main game karena gua gabut ya. Gabut enggak tuh? Gabut enggak? Coba gini. Gua dari kecil gua nggak pernah main game komputer, nggak pernah game HP, nggak pernah. Iya. Main lumpur, kelereng, itu mainan gua dulu. Oke. Ya semenjak perkembangan
teknologi ini, nah udah jadi ngikutin terus gue. Agak berat ya perkembangan Agak teknologi. berat. Ini perkembangan teknologi. Contoh dulu itu kan belum ada tuh yang apa namanya laptop gaming kelas atas. Nah Iya itu betul teman gue betul. punya tuh. Waduh, Ditunjukin ke gue. Akhirnya gue pengen ya kan. Gue iya. belajar, gue nontonin dia sampai capek. Tiap pulang sekolah gue datang ke rumahnya hanya untuk nonton doang. Padahal gue kagak main. Intinya sirik ya. Begi. Ampun, Iya sakit itu juga. Nah itu sedih cerita sedih ya. bener, Parah sedih banget. bener. Aduh, Aku jadi prihatin nih denger alasannya. prihatin. Kalau lu yuk gimana yuk? Aduh. Kalau gua sih asal muasalnya suka game itu dari ya nginjak usia Nginjek gitu. nginjak Injek usia nih. 10 Parah. tahunan lah. Wah, berapa? Nginjak usia usia 10 10 tahunan. tahun. 10 Oh, 10 tahun. tahunan. Itu kelas berapa Iya, ya? kelas 6 sekitaran SD. SMA ya? Ih, enggak lah. Kok tiba-tiba SMA kalau 10 tahun? Enggak deng, enggak 10 tahun. Kok jauh amat ya 10 tahun? Usia 7 tahun, sorry. Usia 7 tahun. Buset, lebih muda ya. Waktu itu eh di sini kan banyak yang apa sih istilahnya rental PS gitulah dulu. Ya. Nah, gue mulai main-main itu sama temen. Awalnya sih gue main biasa kayak main Mhm. bola, terus main kelereng kayak si Mikana tuh, main layangan. Nah, waktu-waktu gue diajak main ke rental PS. Nah, katanya seru tuh main rental PS. Kan gue gak tahu ya dulu PS tuh kayak gimana Heeh. bentuknya gitu kan. Terus gamenya apa aja gitu kan nggak tahu. Nah, gue dulu tuh main dari PS1. Sebenarnya sebelumnya kalau main game itu ada yang namanya Tamagotchi. Lu tahu nggak Tamagotchi dulu? Tahu lah. Nah, dari situ tuh, dari Tamagotchi itu. Cuman gue lupa-lupa ingat lah tentang Tamagotchi itu. Nah, dari Tamagotchi main ke PS1, PS1 mulai edik tuh dari PS1. Oh. Nah, mulai edik, gue minta sama orang tua, Pak pengen beli PS. Nah, habis merengek-rengek, dibeliin gitu Mm. PS1. Walaupun nah ya yang PS. yang bekas gitu kan. Oke, beli yang bekas dulu. Ah. Main. Cuman seiring perkembangan zaman gue nakal kan orangnya dulu. Waduh, waduh. Main main PS1. Padahal di rumah udah ada PS, masih Heeh. main di tempat orang gitu loh. Main Lumayan ya. PS2. Iya, sampai sempat dimarahin tuh dulu. Nah, sampai ke sini nginjek kelas 5 atau kelas 5 kelas 6 SD udah mulai ada warnet tuh. Nah, di warnet itu kan dulu yang rame itu gamenya game Ini apa? FPS Hmm. kayak Point Blank. Mm-mm. Nah, dulu awal-awal ada warnet itu yang booming itu game Point Blank. Nah, main lah gue nyoba. Ternyata seru, gue Tertarik. ketagihan. Iya, Astaga. ketagihan tuh game itu. Edik banget gue di Heeh. Point Blank sampai kelas berapa ya? Kelas 1 apa kelas 2 SMP gitu. Kelas 2 SMP sampai mau lebaran gue begadang. Astaga. Jangan Mau diikutin ya guys. lebaran. Jangan Ya, diikutin begadang buat main game. Jangan pernah ngikutin. itu malam lebaran lah. Mm-mm. Itu malam lebaran tuh gue main di warnet di komplek dekat-dekat rumah. Nah, ada komplek tuh. Main di sana sampai pagi, sampai jam 5 subuh kalau nggak salah. Pulang-pulang mandi, lagi sholat, Mhm. ya ngantuk-ngantuk gitu dah. Tahu lah orang yang ngantuk berat kayak gimana gitu kan. Karena main Lagi game. sholat, lagi dengerin ceramah. Aduh, parah banget. Sampai sekarang sih, kalau sekarang ya eh, terhitung agak jarang kalau main gitu. Karena udah tua. Karena udah tuir, udah baru umur. Kepala 3. Udah kepala. Oh, Kepala aduh, Kepala 2 ya? jangan sebut kepala jangan sebut 2. merek. Oh iya, sorry. Gak ada merek di sini, Del. Oke. Nah, sekarang gue mau nanya lagi nih sama kalian. Dari selama kalian main game, itu ada gak sih game yang paling berkesan atau game yang kayak misalkan ngangenin gitu masa-masa dulu, atau game yang paling nyentuh banget gitu yang pengen kalian mainin banget gitu? Ada gak sih? Ada dong.
Apa Ada tuh? jelas ada. Downhill. Downhill. Game Yap, apa tuh? sepeda PS2 yang pakai cheat tahu nggak? Oh, gue tahu. Ya itulah Tahu gitu. kan? Yang ada ilamanya itu tuh. Ya, Sepedanya pakai ilama. yang bisa tendang, yang bisa mukul orang pakai tangan lagi Oh, balapan, iya iya gue Iya. terus tahu. ngebus di udara, Hmm. salto-salto. Wih, itu mah the best. Iya 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 iya, bener bener bener. Itu gamenya kayak dulu ini enggak sih? Terkenal banget nggak sih? Ya dulu lagi Terkenal banget hype-hype-nya. itu. Iya kan? Iya. Lu kalau nggak hafal cheatnya, lu cupu, dikatain cupu lo. Masa sih? Iya, Iya, jelas, jelas. soalnya tuh auto juara terakhir lu nggak pakai cheat. Allah, dari kecil udah diajarin cheat. Ya Allah. Iya. Ya guys, tolong jangan dilakukan seperti itu, jangan menggunakan cheat. Iya, itu nggak baik, itu nggak baik ya, itu nggak baik. Iya. Kalau lu yuk, Kalau gua yang paling berkesan, yang pengen gua mainin lagi ya, yang pengen lu mainin lagi. hmm, Harvest Moon. Ah, Sama banget, sama banget. game Karena paling bosenin itu. Capek gua mau ke ujung apa ya? Ke ujung-ujung tuh harus jalan kaki gitu. iya, Ah, tapi kan itu mengandung filosofi Mik filosofi sebenarnya. apa kopi? Ya ampun, kok jadi kopi? Nggak, maksud gua gini loh. Dari game Harvest Moon itu kita bisa belajar bahwa hidup tuh emang nggak semudah yang kita bayangkan gitu. Penuh perjuangannya gitu loh. Iya iya iya. Dari mulai nyari kayu, kemudian ngasih makan ternak gitu kan. Iya iya, Terus benar-benar. nyari-nyari ikan di gua yang harus winter dulu baru bisa dapat ikan yang di dalam gua itu. Iya sih. Nah, itu sih gua ngambil ngambil kenapa gua pengen lagi mainin game itu karena emang ya menurut gua gamenya emang sih termasuk game gabut juga, cuman ada beberapa makna yang tersirat gitu di dalam Asik. game itu yang gua Tersirat, tangkap. tapi bukan tersurat. Asik. Yoi. Ya lu emang kalau misalkan disebut pesan tersurat emang ada tulisannya gitu. Nggak ada lah. Untuk menginspirasi orang gitu. Iya. Ada nggak ada kan? Ada kan? Tapi buat teman-teman yang nggak tahu nih, game Harvest Moon itu adalah game di mana kita itu jadi seorang peternak petani gitu. Kita bisa nanam banyak tanaman di setiap musimnya. Bisa punya sapi, bisa punya domba, bisa punya kuda, anjing, kayak gitu-gitu deh. Iya. Mungkin kalian bisa searching sendiri. Harvest itu emang game legend sih sebenarnya ya. Banyak banget yang suka sama game itu. Banyak Jelas. versinya juga. Ada yang Doraemon. Iya, ada yang Doraemon ada. Doraemon. Nah, Kalian gua bisa nggak habis banyak, pikir Doraemon kok jadi petani gitu ya. bukan Doraemon dan Nobitanya. Aduh, gila gue jadi kangen deh, kangen masa kecil. Yo, iyalah. Semua orang juga kayak gitu. Apalagi yang Gua mah kagak kangen masa kecil. Kenapa? Gua serba terbatas. Main kelereng doang ya? Iya, main kelereng doang, main pasir doang, gali tanah. Udah kayak kucing gali tanah terus bang situ wah parah banget. tapi gue pengen loh Mik kayak gitu lagi Mik. Karena dulu tuh kalau misalkan kita udah apa ya ibaratnya kotor-kotoran kita bisa mandi di sungai. Iya dong. Beneran. Gue kalau dulu abis kotor-kotoran kayak main apalagi tuh main bola abis hujan-hujanan gitu kan kotor kan, nah mandi di sungai itu enak. Datang ke rumah udah bersih, cuman basah doang. Basah doang. Cuman basah doang tapi bersih gitu. Iya sih, udah gitu masuk angin besok. Tapi lu percaya nggak kalau anak-anak yang sering hujan-hujanan itu nggak gampang sakit? Emang iya. Setuju gua kalau Nggak. itu, setuju. Beda sama orang-orang yang remaja ke atas, kehujanan dikit dia meriang. Iya, apalagi udah 30 ke bawah. 30 ke bawah. 30 ke Kok ke bawah? salah. Maaf, salah. Iya, emang 30 iya. ke bawah berarti gua termasuk ya. Termasuk yang 30 atas. Iya, memang. Nah, bawah lah. Kalau kalian nih suka game itu yang tipenya seperti apa sih? Contoh kayak
Misalkan kalau gue nih, gue lebih suka kayak yang orang yang gamenya itu lebih ke kayak Harvest Moon gitu, yang bangun-bangun apa, yang pelihara ayam, yang melihara melihara Bukannya gitu. lu ya sukanya yang game yang jadi-jadi profesi-profesi gitu ya? Iya kan, sama kan itu Oh, nama. sama ya? Buat Oh teman-teman yang iya. nggak tahu, game yang dimaksud sama si Mikana ini adalah GTA 5 roleplay. Jadi itu gamenya itu dimana kita bisa jadi apa tadi, TNI, polisi, bisa jadi dokter, bisa Anjir. jadi apa, tukang ayam, banyak macamnya deh kayak gitu. Aku Nah gue nggak lebih tahu suka yang game kayak GTA gitu. 5. Kalau Aku kalian? nggak tahu GTA 5. Gue suka Gua game yang mendukung PC gue lah, itu intinya. Itu Low graphic bet. simple banget ya jawabannya gitu loh. Nggak ada apa sih, kesan-kesannya tuh nggak ada yang spesifik gitu loh. iya. Gue Kayak gimana aja gitu. gue suka game yang besarnya tuh di bawah 10 giga Oh, Zuma, size-nya. Zuma. Iya, enggak itu mah 1 giga di bawah juga dapet ya. Ya terus Pokoknya 10 giga di bawah tuh udah game ter the best menurut gue. Selama main game nggak mungkin dong nggak pernah toxic, percaya sama Iya gua. dong. Gue wajib kok toxic. Tapi jangan gitu. toxic is part of game. Oh my god, ya. Tapi itu benar. Toxic is part of the game. Tapi itu nggak wajib ya. Nggak harus Ya, toxic. Jadi kalian suka kan game apa nih? kalau Game gua toxic. Game toxic. kalau Hmm. gua sih lebih refer ke game FPS ya. Game Apa tuh FPS kayak FPS? FPP. FPS, PPP. first person shooter. Oh, oke. Aduh, ini kalian gamer tapi nggak tahu istilah FPS. Kalau gue denger FPS, yang gue tangkap adalah frame per second, bukan Lu FPP. lu lu mah bukan gamer, lu mah videographer nih, tahu Maaf nggak? dong, maaf, Frame per maaf. second, ya ampun. FPS tuh apa kakak, yang kayak gimana sih? First person shooter jadi kayak game point blank gitu loh. Terus Counter Strike itu kan kita view-nya itu cuman tangan sama senjata gitu loh. Ya, ya, Dan kita ya. perang gitu loh. Nah, Mm. gue lebih suka game kayak gitu sih. Terus Hmm. kayak apa ya, Apex Legend kalau sekarang. Apex Legend gue juga Oh, suka. iya sih. Nah, gitu. Gue gak suka tuh game itu tuh di atas 10 giga soalnya. Soalnya lu Oh. kalah mulu kalau main itu. Makanya gak suka Itu itu. juga salah satu alasannya. Alasan apa tuh? Hah? Gue gak suka game itu. Kalau mulu. Oh. Kalah mulu. Dia gak suka karena kalah mulu. Astaga. Jadi tipenya Mikana tuh kalau main game harus selalu menang gitu loh. Kalau kalah dia marah. Astaga. Jadi ini banget ya, pencari kemenangan banget, apa sih disebutnya? Iya, itulah pokoknya Haus. Gila, haus akan menang. haus kemenangan. Haus Haus kemenangan. kemenangan. Boleh. Oke, sekarang ngomongin pengalaman. Kalian punya nggak sih pengalaman terlucu atau teraneh gitu selama main game, atau misalkan ketemu cheater atau Ada. apa? Apa tuh, Mik? Itu dari game Fortnite tuh. Apa tuh? Ngeselinnya musuhnya jago semua. Emang iya. Gak dikasih handicap gitu ya kan untuk para noob kayak kita gitu. Iya sih. Susah banget main Fortnite memang sekarang. Gua akuin juga. Apalagi kalau mainnya sama lu. Udah. Iya, apalagi kalau mainnya sama temennya cupu. Spesifik ternyata ya. Spesifik banget. Capek itu ya bolak-balik lobby. Ya, sebenarnya dia nyindir gua nih ya, kayaknya ya. Kelihatan banget ya nyindirnya ya. Ya Aduh. gimana lagi? Apa? Ya gimana lagi, orang kenyataannya kayak gitu kan. Iya sih. Iya. Kalau lu yuk gimana yuk? Kalau gue sih pengalaman terlucu ya, Mm-mm. atau pengalaman yang tidak pernah terlupakan. Ya bisa, boleh. Aku pengen lupakan semua tuh. Nggak ada yang bagus soalnya. Apa ya? Kalau aku sih yang nggak pernah bisa dilupain tuh ketika main sama Dia. yang ranknya tinggi, Mm-mm.
main yang sama ranknya tinggi tapi kita yang menang gitu loh. Tapi emang Ya, lu walaupun pernah ngalahin Apanya? pro player? kalau pro player sih belum, cuman kalau di Mobile Legends nih, kalau di Hmm. Mobile Legends itu kan biasanya gua main sama rank-ranknya yang di atas gua. Mm-mm. Nah, contoh sama mythical. Nah, biasa main sama mythical dan musuh-musuhnya juga otomatis kan mythical ya, Mm-mm. rata-rata mythical. Nah, ketika kita bisa ngalahin musuh kita, itu satu kebanggaan yang eh, paling paling top lah buat gua gitu. Mm-mm. Karena gua bisa ngalahin mereka gitu. Walaupun gua hanya seorang tank di sana Iya gitu. sih. Kayak ada kepuasan sendiri gitu ya. Iya, iya, ya, jelas, jelas. Iya, setuju gue. Lu Mik gak ada gitu niatan buat ngalahin pro player Indonesia, kan banyak banget tuh dari Fortnite, CSGO, Mik. Wih, gue udah jago. Menurut gua. Menurut lu, menurut Iya, gue udah jago. jago apa? Jago apa dulu? Jago Jago main ngelot, gua. Jago nembak. Kalau masalah jago nembak menembak, gua jago dah. nembak apa tuh? Nembak, ya kecuali nembak si dia. Aduh, Oh, mah. Aduh, nanti ada kok jadi bahasannya. bucin? Tentang bucin nanti ada bahasannya, nanti ada. Ya ampun. Enggak sih. Ini last kali ya yang bakal gue tanyain sama kalian. Mhm. Mungkin lebih ke, bisa sih kalian seringin pesan-pesan nih buat teman-teman yang mungkin mau jadi gamer atau yang jadi gamer gitu ya, tentang positif sama negatifnya kalian main game. Mau gue dulu atau kalian berdua dulu, atau gue dulu lah ya. Sok. Kan tentuin. Kalau gue positifnya main game itu pertama gue banyak relasi jadinya. Ini gue ketemu mereka berdua nih, bisa sama apa, kerja sama bikin podcast bareng, itu gara-gara dari game, bener-bener dari game gitu. Positifnya itu. Ya. Tapi Ya relasi kita dulu hancur deh. siapa dulu? Relasi apa nih? Ya lu lah. Kita kayaknya dulu kagak akur deh. Iya, Hina, iya, tapi gue sempet saling gak akur. ngatain. Sempet gak akur sih sama si Mikana sih. Ngata-ngatain. Parah sih emang. Ngatain. Saling ngatain lagi. Iya, dia ngatain gue ngatain balik dia. Tapi dia selalu mulai duluan masalahnya. Masa sih? Kayaknya lu deh. Parah. Enggak itu, tapi itu bener deh. Kenapa kalian jadi Enggak, bertengkar? maaf ya. Jadi memang itu positif ya teman-teman, kalau misalkan main game itu pasti kalian dapet relasi. Asal kalian pinter ya, bener-bener kalian gampang apa, nimbrung, kalau itu Sunda sih nimbrung. Apa ya, gampang sosialisasi lah gitu sama teman-teman main Humble game. lah intinya. Humble, benar kayak gitu. Kalau negatifnya adalah, kalau dari gue negatifnya, gue gampang toxic, gampang kepancing emosi negatifnya main game. Menurut kalian? Kalau menurutku pribadi sih ya, Mm-mm. dari positifnya main game itu lu bisa mengenal lu bisa mengenal teknologi. Mm-mm. Teknologi itu udah sejauh ini loh gitu. Mm-mm. Jadi tidak hanya di dunia maya, dan maksudnya tidak hanya di sosial media yang teknologinya udah semakin berkembang, tapi di games juga teknologinya tuh semakin berkembang gitu loh. Iya, setuju sih. Satu itu. Kedua yang lu bilang tadi, lu bisa dapat relasi, lu bisa dapat teman baru walaupun lu belum pernah ketemu sebelumnya. Gitu loh. Setuju. Kemudian apalagi ya? Banyak sih sebenarnya sisi positifnya. Dari mulai lu bisa aja dapat uang dari game itu gitu loh. Iya benar. Lu bisa jadiin game main game itu sebagai profesi, yaitu contohnya sebagai pro player contohnya. Setuju. Tapi tentunya ada target yang harus lu capai gitu. Harus ya, intinya kalau lu pada mau jadi pro player sih, ya lu harus tekunin. Belibet, Lu harus Hmm. iya, belibet gua. Lu harus tekunin satu game yang benar-benar lu suka dan jadikan itu sebagai apa ya, istilahnya profesi lu lah, walaupun lu belum dapat uang, tapi setidaknya lu bisa tekunin itu dulu, dan ketika lu jago
lu bisa aja direkrut sama tim-tim Iya, besar gitu dan dapat e-sport gitu ya. yo Hmm. kalau dari segi negatifnya sih menurut gua ya Mm-mm. itu kita jadi lupa waktu beneran Iya jadi sih. lupa waktu kalau dari game ya dari Mhm. lupa waktu kemudian em, Lupa diri, lupa diri ya jelas itu karena amnesia emosi gitu. emosi yang membara gitu kan Iya sih, bener sih. gitu ya itu sih paling sisi negatifnya. Ya, setuju, gue setuju. Kalau lu make dari lu, Gua. kok ketawa sih lu? Jadi kalau gua sih positifnya bahasa Inggris gua jadi jago ya. Terus semenjak Oh, main game ini bahasa Inggris gua lancar. iya Bagaimana teman iya. gua satu dunia Iya sih, dari iya. India, Singapura, Malaysia, Thailand ya kan. Dapat teman random gitu ya maksud lu ya? Iya, heeh. Hmm. Ya relasi juga sih kenanya. Mm-mm. Terus kalau kalian bisa nyari temen lebih, dapat dapat pacar lebih, dapat sahabat lebih ya kan, woi. Woi, Itu plus-plusnya. pacar nggak Kalau masalah relasi mah Iya plus-plusnya sih. itu. Mm-mm. kelihatan banget ya dia Eh, jomblo bawa-bawa pacar gitu loh. Kan dia lagi kan? kepengen. Iya Kepengen dong. ya oh iya butuh teman hidup ya oh aduh Jadi pengen nyanyi gue. Lanjut Jadi nih. gini, ada lagi selain belajar bahasa Inggris apa ya? Apa tuh? Seru aja sih main game karena menantang gitu ya kan. Pengen menang, pengen menang. Gue Mhm. kan orangnya harus menang ya. Mhm. Ya iya jadi iya walaupun kalah ya, gue belajar terus akan bagaimana caranya bisa menang gitu. Sampai Hmm. bosen. Jadi gue mainin terus tuh game. Begini udah jago. Ya udah. hmm Agak ya udah apa ini nih ya. ya udah apa nih ya udah Ya udah apa apa? dulu nih Negatifnya satu doang kayaknya. Apa tuh? Ngabisin duit. Gue kan dulu anak warnet ya. iya sih Iya, iya. Jadi gue spending money itu 60.000 ya kali ya. 60.000 itu hanya untuk 10 jam. Wah, Itu sehari ya? itu sehari. Gila, gila, gila. Sehari 60.000, sebulan 1,8. Cuma Cuman buat main game doang. game. Iya, itu lu negatifnya memang. lu dapat gaji lu spend buat ke warnet doang berarti selama satu bulan ya ya Iya. ampun padahal di rumah dia udah ada laptop udah ada jaringan internet gitu kan Hmm. masih aja dia Ya, ke warnet ya gitu mau bagaimana ya? Tapi teman-teman kalau yang belum tahu, yang belum pernah main ke warnet, tapi sensasi main di warnet sama main di rumah itu beda sebenarnya kalau menurut Iyo, gue. jelas di warnet ada AC-nya, di rumah kagak. ya Bukan pasang itu lah aja. Ada pasang AC, apa ada kursi gamingnya. Wih, beli nyaman beli ya. beli 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 1 juta ya. Nyicil, nyicil, nyicil. Aduh, kredit lagi. Wah, laptop udah kredit, kursi kredit juga. Habis gue. ya ampun Aduh, iya sih. Tapi Belum emang bener-bener nabung-nabung. jadi gamer itu bisa dijadiin buat nyari duit gitu. Tapi Iya sisi sih. lain juga bisa menghabiskan uang yang banyak juga, apalagi kalau teman-teman tahu pernah dengar yang namanya gacha gitu ya di game. Istilahnya kayak gacha. Kayak misalnya apa tuh kalau di Mobile Legend kan ada banyaknya kayak skin-skin yang bisa dibeli pakai uang rupiah kayak gitu-gitu yang iya skin itu memang beneran cuma bisa dibeli pakai duit rupiah. Yang suka kalian denger berita-berita anak kecil ngabisin kartu kreditnya mama orang papahnya tuanya itu yang kayak gitu-gitu tuh yang bikin apa yang bikin gamenya juga kaya tapi yang main gamenya juga jadi miskin gitu kan kadang ngeluarin banyak duit banget gitu. iya jelas Iya. Apalagi ini kayak item CSGO ya. Waduh, waduh. waduh Ya aku kan? tidak Bahaya. sefanatik itu tentang item Iya kan? sedapatnya Enggak. aja Jujur deh, jujur deh. aku. Kalian berdua nih jujur cerita aja ya. Berapa banyak uang yang kalian habisin buat game selama ini? Aduh, udah nggak kehitung Del. Dari dulu sampai sekarang nggak spend Gua sih money. kayak Apa ya? Spend money dari dulu sampai sekarang. Kalau kalau ditabung sih kayaknya bisa beli mobil kayaknya. Tapi parah karena banget. Wah, Gue sih mahalnya di Win doang Nah. sih. Paling 5 juta paling lah.
itu dalam berapa bulan. Mm-mm. Tapi gue balik modal lagi kok. Jadi habis beli gitu juga jual lagi. Jadi duit lah. Ya ada jadi bisnis sih. Iya sih. Contoh kemarin tuh gue beli apa? Beli pisau, beli apa item CS:GO gitu ya kan yang mahal. 2 juta Iya. apa 800.000. Item CSGO, item di game Iya. 1,8 Iya. juta. 1,8 juta laku. Ada yang Kan beli. ada lah. Gila. Parah, parah. Sampai sepanatik itu gitu loh. Ya Iya. Allah. Padahal belinya hanya 800.000 jadi untung 1 juta ya. Tapi Lumayan gitu. lu nggak bisa nggak kalkulasiin sama uang ini, Mik. Belum lu kalkulasiin sama uang lu ke warnet. Iya, itu. Nah, itu yang Tetap habisnya di warnet. Iya sih. iya, gitu. Jadi makanya kenapa gue bilang kalau dihitung-hitung dari dulu sampai sekarang itu bisa kebeli mobil ya karena itu. Karena walaupun kita beli item terus kita bisa jual lagi, itu mungkin hanya beberapa persen dari 100% gitu loh. Iya sih. Dari 100% kita pernah ngeluarin Lalu dah. duit. Dulu. Wah, kalau gue sih nggak sampai se-edik kalian. Tapi kalau di Fortnite gue pernah Edik ngitung, gitu. nggak bisa lah habis 2 juta 3 juta di Fortnite doang ya. Fortnite doang. Kalau kayak Itu dalam berapa tahun itu? Oh, 2 juta setahun. itu. gue main Oh, Fortnite setahun, 2 juta 3 juta lah itu gue cuman buat beli ya itu sama kayak kalian skin doang kayak gitu. Tapi gimana Tapi ya? Apa? kalau di warnet itu nggak kehitung juga ya? Enggak, gue nggak main di warnet. Gue Oh, cewek iya. soalnya. Oh iya. Gue nggak berani main ke warnet karena gue cewek. Tapi itu dalam setahun ya guys, itu 2,2-3 juta itu masih kecil sih range-nya. Karena ya ini kayak mereka nih bisa sampai gede banget kalau buat main game yang sekedar cuman item. Gitu. Ya itu, seedik itulah. So, gue mau bilang thank you Mikana udah nemenin, thank you Rio udah nemenin juga podcast kali Yo, ini. thank you. Nanti Sama. Sama-sama. Sama-sama. Nanti pokoknya tunggu aja di podcast selanjutnya. Okay. Bye.